Apalagi acara minggu depan ini kayak ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat buat kakak-kakak semua. Semoga hari ini kita masih tetap dalam keadaan fit ya kakak. Karena mengingat minggu depan ini hari Minggu, 1 minggu ke depan kita akan melaksanakan tatap muka dan mohon dari kepada kakak-kakak untuk menjaga kesehatan. Oke, mengawali aktivitas kita seperti biasa, dimohon untuk partisipasi kakak-kakak 1 orang untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan kakak. Kakak Saro. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Saro. Salam. Hai, Kasaro. Berhenti Ki, bangun ya. Nggak cair bareng-bareng. Kaswin. Lanjut, Milif. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita peroleh hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Berdoa selesai. Deh, slide pertama langsung kelompok dia dilihat. Tidak ada suara tak Kak Juni? Kencang ini, kencang. Masya Allah. Oke, terima kasih ya tadi buat kakak Alif yang telah menyempatkan waktunya memimpin doa kita hari ini. Selanjutnya kita masuk slide kakak. Seperti biasa, adapun kesepakatan bersama kita, yaitu yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, kakak-kakak, sekarang kita berada di masih lanjutan yang kemarin kakak, modul 2.1, keterampilan mengajar PJK yang efektif. Jadi pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Jadi kemarin itu penyajian tugas gerak, masih sambungannya hari ini, penyajian tugas gerak selama 2 JP. Adapun tujuan dari sesi kita hari ini, kakak-kakak, itu peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman dan temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi kakak-kakak nanti kita akan melakukan kegiatannya itu penyajian tugas gerak. Jadi usahakan kakak-kakak itu berdasarkan benar-benar sesuai dengan pengalaman di sekolahnya masing-masing. Adapun agenda kita pada sesi ini adalah 1, berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi kakak-kakak, kita berburu referensi itu berdasarkan pengalaman kita ya kakak. Nggak usah terlalu jauh berangan-angan atau berkhayal, tetapi sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, ini berbaginya kita akan diskusi nanti terkait referensinya itu. Jadi dari semua peserta yang ada di kelas 1, dari 14 peserta yang masih aktif, kita akan jadikan referensi dari pengalaman masing-masing peserta. Yang terakhir refleksi.
Jadi ada 3 agenda kita. Yang pertama berburu referensi itu dalam BOR, breakout room, langsung diskusi, kemudian langsung presentasi. Jadi itu kegiatan hari ini. Review singkat materi P1 dan P2. Nah, kemarin itu tatap maya yang pertama pada modul 2 itu kita sudah membahas tentang efektivitas pembelajaran dalam PJOK. Mendapatkan perhatian murid, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, isyarat Q pembelajaran. Nah, seperti yang telah kita bahas kemarin, diskusikan, ini yang paling menarik itu ada di isyarat pembelajaran. Yang paling banyak muncul referensi-referensi terkait pengalaman-pengalaman kita saat mengajar di sekolah. Oke, langsung masuk pembelajaran 1, berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi kakak-kakak akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak. Tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. 3 kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Tapi jika sebelum 40 menit sudah selesai, kakak bisa kembali ke room utama. 5, jika sudah selesai semua kelompok, diminta kembali lagi ke main room. Oke. Jadi kakak sudah ada ya lembar kerja yang telah saya kirimkan di WA group. Nanti breakout room 1 itu mengerjakan LK1, kemudian breakout room 2 mengerjakan LK2, dan room utama mengerjakan LK3. Mohon izin sebelumnya saya akan membagikan kakak ke dalam kelompok breakout room. Empat 40 menit dia lama. 40. Masih banyak yang belum masuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, silakan bergabung ke room masing-masing kakak. Ada deh, ada Kak Iksan. Kenapa tidak kasih beda grup? Nanjing paling sangar. Breakout 3 di. Oke, ada Ika ama main nih, ada kakak Hakim. Kita mau. Kelompok 3 ini toh? Iya, kelompok 3 kak. Iya, LK3 kita kerja. Oke. Kalau ada Kang Suryadi masuk itu teman kelompok. Ku share screen coba. Nah kak. Oke kak. Iya. Jangan, panas sih. Coba yang lain. Kakak Iksan. Bangun Miki. Iya, astaga, beda ki. Coba Alif, kita yang aneh karena beda Google, kita tunggu pada dulu. Oh iya kak.
Oke. Sorry, salah pencet, Kak. Tunggu dulu, Kak. Masuk dulu WA aku di sini. Analog jaringan, Bang. Jaringan, tunggu dulu. Saya Tunggu juga lah. enggak terbuka kita putar. Saya tunggu. Oke, Kak, siap-siap. Tunggu nah sementara aku buka WA aku. Siap. Atau kukirimkan ke di ini di apa namanya? Kolom chat. Chat. Ya, lebih bagus, Kak. Kalau bisa. Iya, ini. Walau tanpa kerelaan. Oke, Kak. Izin share screen. Ada kau tidak berubah. Manis di pipi. Nama anggota. Kamu Suryadi. Mendapatkan perhatian dari peserta. Oh, ada Kamu Suryadi. Nah, bilang Kak Yuni tadi, nah Kak Fasil tadi. Oh, oke. Apa ini? Penyajian tugas gerak, berbagai referensi inspiratif, penyajian tugas gerak kelompok 3. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur, mengatasi faktor lingkungan dalam Maksudnya itu Kak, bagaimana itu? pendidikan peserta didik mengenal. Mendapatkan perhatian. Tanda tuh. Oh, kayak ini soal nomor 1 kemarin. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih banyak. Soal nomor 2 ini nomor 2 keterampilan apa menahapkan isyarat ke pembelajaran ketiga kemarin. Maksudnya ini keterampilan gerak yang diajarkan. Menetapkan tanda mendapat perhatian dari peserta. Maksudnya menetapkan tanda bagaimana itu Kak atau prosedur? Mendapatkan perhatian dari peserta jadi iya. Menetapkan tanda-tanda. Oh, yang Mengatasi. langkah-langkah tak mungkin yang kita lakukan deh. Sulit kayak begitu. Masuk diisi semua itu Kak. Diisi. Kayak ini menahapkan konten dan aspek organisasi penggulugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, urutan pengajaran yang dilakukan. Contoh. Oh, contoh gerak passing. Apa bagaimana Sepak bola. caranya alurnya gitu. Materi. Passing. Dribbling dulu. Dribbling. Giring. Satu. Gini urutan pengajaran yang dilakukan. Bukan menjelaskan dulu Kak urutannya tidak ya? Langsung praktek Kak? Urutan pengajaran yang dilakukan menjelaskan dulu di. Begitu kan ini iya di.
Iya urutannya, urutan tuh sebelum dia diarahkan anak-anak. Menetapkan konten, iya, katakan urutan pengajaran yang dilakukan. Iya, cocok nih. Menjelaskan. Materi. Apa materi dribbling atau materi pembelajaran? Main bola. Apalagi menjelaskan, menayangkan video Video pembelajaran. siaran. Tahapan. Oh, ano ya? Bahasa yang namanya itu Umpan umpan balik. balik. Oh, Penilaian. oh. Penilaian dan evaluasi. Menggiring bola. Dua apa ini? Yang kedua apa? Harus boleh. Bola basket. Shooting. Chest pass. Dribbling juga. Passing di. Ya boleh. Passing, chest pass. Sama aja ini. Itu ya copy paste yang di atas kak. Bisa Saya kasih digano beda kak. menggiring. Sama aja. Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan. Bisa diganti pembelajaran. Ini mah. Kan ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Cek. Bukan ke anu kan dia kalau paling atas menjelaskan tujuannya dulu baru masuk materi. Iya, sebentar ditambah, cocok. Lain.
Nomor 3. Untuk kemarin anu teh isyarat-isyarat. Keterampilan gerak yang diajarkan, syaratku yang bisa digunakan. Oh iya, contoh. Ganti lagi. Oh itu mau tadi kah? Apa yang gitu, pertama tadi itu? sepak Menggiring bola. menggiring. Iya. Iya kasih sama Mi. Menggiring bola. Apa isyarat? Gambar. Video. Beda kan? Video. Media. Apakah sarananya bolanya? Tangan. Maksudnya nih syarat tangan. Kalau misalkan siswa atau menggiring bola itu kita pakai tangan tak ke kiri, nah giring ke kiri, ke kanan gitu, sesuai dengan arah. Tuh, bisa. Siap. Kaki juga. Sama mini chest pass ya. Syarat. Sama Jin berarti. Sama juga kan. Karena sama-sama bola ini. Itulah. Cuma nanti dijelaskan posisi gerakannya nanti bagaimana tuh ketika ada bertanya. Bagaimana itu syarat tangannya. Iya. Bagaimana itu syarat gambarnya. Isyarat tubuh deh bilang. Isyarat tubuh saya Kak masuk itu tangan dan kaki lah. Ya. Semua badan. Objeknya ya kan enggak masuk ya isyarat. Maksudnya bolanya kah? Enggak masuk meja. Jangan. Siap-siap. Anu tulis sarana dan prasarana. Toh? Jadi juga. Satu pi. Apa nomor Miss? Menetapkan tanda mendapatkan perhatian dari peserta didik. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Contohnya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Oh. Kenapa dimatikan? Oke, Bos. Satu aja, Bos. Menetapkan tanda prosedur, mengatasi faktor lingkungan, mendapatkan perhatian. Ini kapan cara untuk mendapatkan perhatian peserta didik dengan cara ini? Yang pertama, menetapkan tanda prosedur. Maksudnya tanda-tanda prosedur. Berarti aturan pembelajaran. Kayak aturan kelas. Oh, ada Kak Leonard. Teman Kak Leonard kah? Bukan Kak Musriadi, Kak Leonard. Iseng Kak Yuni. Karena ruang utama memang kita tempat ini, otomatis orang kalau nabuk kelas masuk. Menetapkan tanda. Dibawa nama dulu, jangan itu tanda. Penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Menggunakan waktu yang efisien. Iya, karena kurang penjelasan di sini. Kalau kayaknya itu menetapkan prosedur, kayaknya kayaknya manajemen kelas, perjanjian kelas sebelum mulai pembelajaran. Kalau sepamahanku, bagaimanakah? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ini memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kayaknya disuruh apa yang dilakukan mau dilakukan ini untuk memastikan
jelas. Instruksi yang jelas, mengeluarkan instruksi suara yang jelas dan tegas. Toh, mendengar dan melihat, memberikan Instruksi instruksi yang mudah untuk dipahami. Mudah dipahami lah. Gini sih. iya cocok kan? Toh, Cocok mengatasi penggunaan faktor waktu yang efisien, mendapatkan perhatian peserta didik. Penggunaan waktu yang efisien. penggunaan waktu yang efisien. Masuk di sini, isyarat Q juga masuk di sini nih. Di mana itu Kak? Menjelaskan materi Itu. dengan penggunaan media. Toh, isyarat Q itu. Supaya efisien ke waktunya. Sama Suasana belajar yang nyaman. masuk dia itu lingkungan. Nih, Oh iya leh. Mengatur jadwal pembelajaran di awal pembelajaran. menciptakan suasana Suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif. ya cocok. Penggunaan waktu menjelaskan Anu, materi dengan penggunaan media. Mengorientasi pengorientasian peserta didik. Apa Kak? Apa lagi lah? Rutin manajemen kelas. Oh Kak Kim. Peksan. Tin Rogi. Hadir. Nawagin dong. Ada bimtek ko ba? Bah. Pincang mem. Bimtek kalala. Lumayan terkeluar kaki. Apa heba? Mana ya anu? Hakim. Oh, enggak di kelompok ini kan? Kau di jaringan kan? Kakak Fasil. Oh, Kakak Fasil. Sorry, jaringanku tadi. Siap. Nggak tahapus Aku lanjut dulu.
Aman, aman, aman. Muncul J? Kenapa Kak? Kenapa Diam ya. proses? Apa ya? Penggunaan waktu yang efisien, menjelaskan materi dengan penggunaan media. Eh, memahami konten pembelajaran dengan baik. Wah, supaya ditahu kita kalau bingung Ki mengajar bagaimana. Nanti tak balik. Nih Ki, apa lagi mau kuajarkan di, apa lagi di. Nah, gitu. Tuh, supaya lancar napa Mengarah kontennya. Oh, ini, sudah ini, sudah ini. bisa juga proses pembelajaran yang terstruktur. Nah, itu memang termanage konten dengan baik. pembelajaran yang baik. Oh iya, cocok. Menciptakan proses pembelajaran yang terstruktur. Oke. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Ice breaking Dengan pembelajaran. Ya. Apalagi tadi mau aku bilang itu, kenapa aku lupa ya. Menciptakan suasana Membuat pembelajaran yang nyaman. pembelajaran menarik. Baik, mulai dari ice breaking tuh apa tuh? iya, Semua minimal. membuat pembelajaran menarik. Ini tanda, menetapkan tanda atau prosedur. Masuk nih. Prosedur langkah-langkah. Langkah-langkah cocok kayaknya aturan kelas apa semua tuh. Bisa jadi. Ya itu mau. Kayak Kak Yuni di awal tuh. Menjelaskan aturan kelas. Kedua, menjelaskan. Membuat aturan kelas deh. Iya, membuat bagus Kak. Karena harus kesepakatan bersama tuh dengan siswa tuh. Iya, membuat aturan kelas. Apalagi kedua, tanda prosedur. Mau konten apa yang dimaksud? Kayaknya itu tadi memahami tujuan dan identifikasi proses pembelajaran. Prosedur. Menetapkan tanda atau prosedur, membuat aturan kelas. Di mana itu anunya? Berpakaian sih ini bisa. Berpenampilan menarik. Atau masuk di tanda itu enggak di? Sini itu toh. Iya. Dan mungkin oleh peserta didik tak melanggar kalau ku sangkit datang, kalau coro-coro datang ke sekolah. Barumbung Ki. Menetapkan tanda prosedur. Ini membuat aturan kelas. Lagi di. Apa prosedur? Prosedur itu langkah-langkah. Iya. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Ini satu, baru sudah.
cari di Google juga. Ada aja sama anunya tapi tidak mau terbuka. Studi X. Harus pakai As- Gmail. Mm-mm. Tetapkan tanda prosedur. Apa yang dimaksud dengan tanda ini di sini adalah komunikasi verbal atau non verbal yang digunakan untuk menginstruksikan. Begitu bahasanya di sini. Tanda. Tanda kayaan isyarat masuk di syarat Q juga kayaknya itu Kak, tanda deh. Syarat tangan sebagai tanda barisan siswa. Kalau disuruh bahas siswa tuh masih syarat Q kayaknya juga karena di sini apa yang dimaksud dengan tanda di sini adalah komunikasi verbal atau non verbal digunakan untuk menginstruksikan peserta didik. Sempritang. Kalau verbal itu bagaimana lagi tuh Kak? Verbal yang diucapkan. Ucapkan le. Non verbal isyarat. Tidak. Ya. Pak di situ Kak. Menginstruksikan secara verbal atau non verbal. Itu saja. Nanti ada yang bertanya baru jelaskan itu. Kan mau menetapkan tanda. Jadi apakah kalau disuruh baris, kamu baris 3 susun begini, apakah mengarahkan, menginstruksikan supaya dapat perhatian. Siapa Ya, kamu Sradi? Terima kasih. Ya Kakak Iksan. Buka suara saja. Tidak ada salam 3 jari nah. Kukira 3 jari. Aku. Offside. Pelang-pelangki. Tumbuk. Ada kamu teriak. Ya, kamu Sradi. Kalau Kakak Leonard, Fasin. Biar kalian Kakak Leonard dan Adi ini kenapa Saja kalian Kak. Leonard nomornya di kelompok Gere nah. Hei. yang tadi kamu Adi. Kamu Sri Adi di kelompok 2 bergabung di kamu Sri. Oh, diganti Kak Leonard. Oh, Kak Leonard di sini. Iya. Iya, Kak Leonard tetap di sini. Karena kebanyakan kalau tinggal semua. Kak Leonard. Cari dulu nomor 1, Lip. Masih juga. Jepang nih. Masih ambigu. Menetapkan tanda prosedur. Ciptakan atau membuat aturan kelas. Cuti 12 hari kok kapan lagi? Saya
Ada. Izin. Paling asik. Cuti 12 hari. Begitu memang kalau anak kelas Tahun tim Bel. Kau mau libur. begitu memang kalau anak kesayangan kepala sekolah. Oce. Apa nak aku panai terus dia emosi nak kepala sekolah aku. Tapi Ero may pensiun jadi masih di mana? Banyak Ero ibu juga ngajar. Menasan jari tolinan ya di. Ya Ari. Mana bangkitnya? Ya Ari. Mana bangkitnya? Program rontok. Saya sekalian ya loan jogi. Ini dia kakinya. Matikan dulu Sang. Betul bisa ya. Sang. Ya. Apa? Menetapkan tanda atau prosedur tentu dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan fokus. 1. Tentukan tanda-tanda yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ini bisa berupa isyarat tangan, bunyi bel, atau bahkan perubahan pencahayaan ruangan. Pastikan tanda-tanda ini konsisten digunakan secara konsisten. Jelaskan prosedur yang diikuti ketika tanda diberikan, misalnya ketika bel berbunyi. Peserta didik harus berhenti beraktivitas dan mengalihkan perhatian mereka kepada guru. Kayak prosedur begitu, aturan. Prosedur ini harus dijelaskan secara rinci dan diulang beberapa kali agar peserta didik memahami dengan baik. Nah, begitu yang dia Kak. Tapi Setelah menjelaskan prosedur, berikan contoh bagaimana tanda-tanda tersebut digunakan dan bagaimana peserta didik harus meresponnya. Berikan kesempatan bagi peserta didik untuk berlatih mengikuti prosedur tersebut. Berikan penguatan positif. Nah, begitu dia Kak maksudnya. di sini. Ini instruksi secara verbal dan non-verbal ini umum sekalinya. Ini. Iya. Contoh. Menutup mulut. Tanda peserta didik diarahkan untuk diam. Nah, itu. Ketika bel berbunyi, silakan Meniup menandakan sempritan, mengarahkan, atau ya ketika bel bunyi maka pembelajaran telah selesai. maka pembelajaran mulai dan atau selesai, mulai atau selesai. Ya. Berarti peserta didik siap untuk belajar. Karena kalau selesainya tergantung. Kalau biasa diselesaikan memang nih. Ini mau. Oke. Tadi Kak kasih masuk saja itu tadi aturan kelas. Karena masuk prosedur juga itu. Berarti sih secara kan tadi Nabi bilang di situ bahasanya diucapkan berulang-ulang agar peserta didik paham aturan. Aturan kelas. Buat aturan kelas. Iya. Oke. Pengen nih. Dulu nih, revisi dulu nih. Menutup mulut tanda peserta diarahkan untuk diam. Diarahkan menutup. Isyarat tuh boleh. Mau kita biasa dipakai. Meniup sempritan. Jangan min. Itu mau nanti ditanda bilang apa ada lagi kalau bilang tiada lagi nanti dikasih contoh. Cocok. Prosedur efektif harus fleksibel dan sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi itu aturan kelas harus fleksibel dan sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Spontan dengan memberikan pujian dan penghargaan, penguatan positif.
ketika melaksanakan prosedur harus diberikan apresiasi. Jadi tanda-tanda yang diberikan peserta didik harus meresponnya. Ya. Contoh, begini kita. Nah, Nah, berarti peserta didik harus respon dengan diam. ya. Gitu. Isyarat tubuh tadi bahas di isyarat tubuh Isyarat itu. tubuh, iya. Terus misal di dalam misal di lapangan mah kita, kalau ketika bunyi sempritan silakan berpencar. Bunyi sempritan silakan untuk duduk. Nah, gitu. Cek nih. Begitu saya nanti dijelaskan nih. Udah banyak Ya, yang bertanya. Baca-baca dulu. Siapa tahu banyak tipe biasa itu. Instruksi. Ini kesan saya remal. Belum selesai, Kak. Belum selesai ke sini. Kasih lihat dulu contohnya. Oi, ada banyak orang kah? Hentikan dulu. Scroll ke bawah. Bagaimana tadi ini Kan ya? dulu Dilanjut kayak. Gabung Bang Mi tadi itu nunya. Satu Mi. Satu saja lihat. Pas yang atas bawah gabung Mi. Sama Jisat. Oke sih. Sarmi. Kayaknya pi kasih. Ada ini kembali semua ini. Kak belum bisa Datang selesai. di habitat masing-masing. Bisa selesai. Kita selesaikan itu saja. Di Mana luar. kasih ini yang mau diikuti. Apa murah? Ada yang ditulis. Apa kelompok berapa yang belum selesai kakak? Kelompok 1. Kelompok 1. Iya. Mananya? Kita undi pada, kita undi. Kalau begitu kita undi saja siapa yang tampil pertama. Bisa Mbak, baca saja Jusman. Mau nggak pergi Bang? Mau nggak pergi wasit? Tadi menangkapkan tanda. Wasit. Dia pakai celana di situ, astaga. Swin. Mau nggak pergi wasit? Jadi baca saja Jusman. Hantum saja. Mana menetapkan tanda? Nah, tidak ada pi. Kirimkan saya itu yang menetapkan tanda tadi mau tulis. Balik. Astaga. Nah, ada nah. Apa nih bentrok ini?
Kata yang ada baru minta kimaan. Kita undi di siapa yang presentasi pertama. Oke, hantam saja. Wih, kelompok 3 langsung naik. Kencang memang ini. Kelompok 3 di atas, Pak. Kelompok 2 finish duluan. Bahaya, mari cuy. Ya. Ya. Jago. Orang Afrika memang jago renang. Oke kakak, kelompok 2. Siapa mau baca ya? Kita ke Hanif. Tapi Saya moderator. Hah? Alif, sebentar saya moderator nah. Siapa moderator ini? Mau menjelaskan ke Jadi moderator Kak. Hah? Saya mau. Baca kasih Rijal yang baca Kak. Anu kaki besar Iksan sebentar menjelaskan. Ya, saya moderator. Oh, seru. Kau jangan, kamu juga yang presentasi. Oke, kita mulai moderator. Saya pi baca. Ya. Oke, mulai Miki. Tunggu. Betul sih bilang Pak Musri Adi tadi, Pak. Oke, Mika. Ya. Hanif. Siapa moderator Kak? Hanif. Oke, Kita siapa? Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kakak fasilitator kepada kelompok kami, kelompok 2. Azan, jangan dulu. Tunggu dulu Kak, bentar. Oke. Kemi? Belum. Belum selesai Kak, sebentar. Oh, selesai sih. Belum sih. Baru mulai di sini dia. Kalau itu semua ditunggu itu tidak mulai-mulai Ki. Oh, mulai Kak, lanjut Kak. Gimana tadi? Oh iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kakak fasilitator. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi yang kami laksanakan tadi bersama teman-teman kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan oleh kakak Asrul untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tadi. Silahkan kakak Asrul. Ya, oke, baik. Terima kasih. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Bagian A itu ada menetapkan tanda atau prosedur. Jadi yang pertama menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian membuat pra pembelajaran yang menarik. Kemudian bagian B itu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran.
Yang pertama itu melakukan kegiatan pembelajaran PJOK di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua memodifikasi alat pembelajaran dan lingkungan. Yang C, selanjutnya C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama adalah mengatur posisi barisan peserta didik sesuai dengan tinggi badan. Kemudian yang kedua, suara guru dapat terdengar dengan jelas oleh peserta didik. Kemudian bagian D itu penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran. Yang kedua, memberikan evaluasi kepada peserta didik. Selanjutnya yang kedua adalah menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan adalah keterampilan gerak passing atas dan passing bawah pada permainan bola voli. Kemudian urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama adalah berdoa. Kemudian yang kedua absensi siswa. Yang berikutnya memberikan motivasi. Terus yang keempat pemanasan. Yang kelima memberikan semacam ice breaking. Yang keenam menjelaskan materi yang akan diajarkan. Yang ketujuh kita sudah mulai masuk praktek. Dan yang ke-8 itu evaluasi. 9 pendinginan. 10 berdoa dan kemudian penutup. Isyarat Q pembelajaran. Jadi isyarat Q pembelajaran itu keterampilan gerak yang diajarkan yaitu keterampilan gerak passing atas dan passing bawah pada permainan bola voli. Isyarat Q yang bisa digunakan itu memberikan isyarat dengan gerakan tangan. Kemudian yang kedua memberikan instruksi dengan membunyikan peluit. Saya kira seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kasrul atas penjabaran dari hasil diskusi kami tadi. Baik, untuk lebih mendalami materi yang kami bahas tadi, kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Ada Kak Jusman? Silahkan Kak, kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditambahkan. Kak Ahmad Hakim. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kakak fasilitator dan kakak-kakak peserta, izinkan saya dari kelompok 3 untuk mungkin ingin mendapatkan penjelasan dari kelompok 2. Coba minta tolong Kak Asrul di itu tahapan nomor 2. Iya, stop. Nah, ini Kak, saya mau, mungkin ini juga ilmu baru untuk saya. Saya ingin kakak-kakak bisa menjelaskan mengapa menjelaskan materi itu ada di tengah setelah pemanasan dan ice breaking. Karena kan biasanya di awal sebelum pemanasan itu biasanya kita sudah jelaskan materi. Terus mungkin ini strategi yang baru. Jadi saya hanya ingin kakak-kakak coba jelaskan mengapa ada penetapannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Hakim. Tambah dulu Kak, karena kalau pemanasan kan untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, kalau kita sudah meningkatkan suhu tubuhnya peserta didik, terus
kita mau ice breaking lagi dan menjelaskan materi lagi, setelah itu baru praktek, yang ditakutkan jangan sampai suhu tubuhnya kembali turun lagi karena adanya penjelasan materi. Ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Baik, saya persilahkan kepada Kakak Asrul atau teman-teman kelompok lain untuk menjawab dari pertanyaan Kakak Hakim. Silakan Kak. Kemana nih temanku ini? Menjelaskan lagi dulu. Ya, kelompok 2 dulu menjelaskan, nanti baru dilempar ke teman-teman yang lain tuh. Nah, mungkin Kakak Asrija atau Kakak Mustiadi bisa menjawab dari pertanyaan Kakak Hakim. Silahkan Kakak Mustiadi. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya juga minta maaf terlebih dahulu kepada teman kelompok saya karena saya baru bergabung dan saya juga tidak mengikuti materi dari awal seperti apa. Namun di sini saya memang melihat ada sedikit kejanggalan dari apa yang kita kerjakan. Sama halnya yang disampaikan oleh Pak Ahmad Hakim, ya memang agak sedikit rancu kalau pengaturannya seperti ini. Dan saya juga memang baru perhatikan apa yang dikerjakan karena faktor keterlambatan. Namun di balik ini ya, untuk tahapan daripada keterampilan apa kata ini? Apa tadi ini? Berdoa, absen siswa, tahap dan organisasi penugasan. Oke. Tahap konten. Iya. Memang agak rancu seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Hakim. Sama juga dengan video yang saya buat, itu sangat berbeda dengan video pembelajaran yang saya pernah buat. Yang kemarin diupload juga memang agak jauh. Kebetulan materinya sama persis dengan yang sekarang. Kalau yang sepemahaman saya, aturan urutannya itu pertama berdoa, kemudian mengabsen siswa, kemudian memberi motivasi. Setelah itu saya memberikan materi itu dalam ruangan. Pemberian materi, setelah pemberian materi di dalam ruangan itu kan saya perlihatkan video pembelajaran di situ. Pemberian materi dalam video pembelajaran, kemudian masuk ke pemanasan. Setelah pemanasan masuk ke praktek. Kemudian pemberian ice breaking itu sebenarnya dilakukan pada saat kita melihat kondisi kelas tidak kondusif atau membosankan. Biasanya diselingi dengan ice breaking. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi pembelajaran. Setelah itu pendinginan, kemudian berdoa dan penutup. Seperti itu yang pemahaman saya, yang biasa saya lakukan. Bagaimana teman-teman? Ya, ada yang Kakak Asrul. Silahkan Kakak Asrul.
Ya, oke. Baik Kak, terima kasih. Jadi ya, terima kasih atas masukannya. Kalau kan ini kita berbagi pengalaman ya. Kalau saya di sekolah itu sebenarnya ini pemanasan itu biasa saya lakukan. Itu pemanasannya itu dalam bentuk permainan, semacam ice breaking tuh, supaya tidak membosankan awalnya kegiatan pembelajaran, supaya lebih semangat anak-anak. Biasa kalau misalkan kita kasih bentuk pemanasan dalam yang dikemas dalam bentuk permainan. Kemudian setelah itu di sini kan ada menjelaskan materi. Ya, jadi maksudnya di sini sebelum melakukan gerakan passing atas dan passing bawah itu kita jelaskan dulu prosedur-prosedur gerakannya seperti apa, toh? Nah, begitu maksudnya Kak. Misalkan tangan kiri memegang tangan kanan misalkan, jadi gerakannya seperti ini. Kemudian begini. Nah, kemudian setelah itu barulah peserta didik mempraktekkan gerakan yang dijelaskan tadi. Nah, begitu Kak. Mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Asrul. Mungkin sedikit saya tambahkan Kakak Hakim D. Baik, menurut pemahaman saya, yang dibahas tadi teman-teman ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, di lapangan misalnya. Jadi memang kita ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan dalam memberikan materi. Bisa di dalam kelas terlebih dahulu, kemudian keluar. Nah, tadi ini teman-teman membahas tentang bagaimana kalau di lapangan. Jadi itu tadi Kak, anunya memberikan motivasi, pemanasan disertai dengan ice breaking. Maksudnya ice breaking sini pemanasan dalam bentuk permainan. Kemudian menjelaskan materinya sebelum melakukan prakteknya. Mungkin seperti itu Kak. Atau ada teman-teman yang mau ditambahkan lagi? Atau ada yang mau berbagi? Oke, silakan Kakak Alif. Oke, baik, terima kasih untuk Kakak moderator. Jadi mungkin saya hanya menambahkan satu poin di langkah pembelajarannya, yaitu refleksi awal pembelajaran. Jadi perlu kita refleksi tentang pembelajaran sebelum yang mereka lakukan. Kita refleksi kembali, baru kita masuk di pembelajaran yang akan dilakukan pada saat hari itu. Refleksi awal. Oke, baik Kak. Mantap Pak Alif. Ada lagi mungkin Kak yang mau ditambahkan atau ada pertanyaan lain? Berikan dulu Kakak Hakim. Oh ya, minta maaf Kakak Hakim. Silahkan Kakak Hakim, bagaimana tanggapannya atas jawaban dari teman-teman? Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 2, mulai dari Kak Musriyadi, Kak Asrul, dan dari Kak Hanif. Ternyata kelompok 2 ini menulis, menjelaskan materi itu ternyata materinya short explanation, penjelasan singkat, ya. Ternyata penjelasan singkat, dan sebenarnya di situ kita bisa tulis memberikan contoh kepada peserta didik sambil menjelaskan singkat. Jadi saya kira ini menjelaskan materi yang di awal, karena tidak ada, jadi kukira jelaskan materi kapan di tengah-tengah. Ternyata menjelaskan materi secara singkat sambil memberikan contoh kepada peserta didik. Nah, terima kasih Kak. Dan untuk pemanasan yang kita bilang permainan, nah memang sekarang kita dianjurkan sebagai guru itu pemanasan yang seperti pemanasan statis dan dinamis. Diusahakan pemanasan itu langsung mencari permainan yang berkaitan dengan materi yang akan kita laksanakan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kakak Hakim. Bagaimana Kakak Fasil, butuh satu pertanyaan lagi atau lanjut Kak? Karena mengingat waktu yang terbatas, masih ada 2 kelompok lagi yang belum tampil. Lanjut Mi. Kalau masih ada, masih bisa 1 orang Kakak. Kecuali kalau tidak ada Mi, baru next. Bagaimana kakak-kakak yang lain?
apakah masih ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin ditambahkan? Next Kak. Oke Kak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu sih tadi bergeser-geser dulu dari situ, siapa tahu dikira kampanye. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita undi dulu. Belum kita diundi nih. Kelompok berikutnya. Yang tampil berikutnya. Kak izin sholat asar dulu Kak. Kelompok 1. Oke, baik. Kelompok 1, silakan mengambil alih Kakak. Ya, ayam. Hamba Mi Jusman. Tidak selesai sih. Lebih gambar ini sudah selesai sih. Ada di tadi. Ya sobat Milako. Di kandang pas Kakak Jusman. Iyo. Itu yang mulai dari nomor 1 tadi sampai nomor 3 ada juga hanya sebagian diisi. Tidak ada ditulis tadi. Pokoknya tampilkan nih yang ada. Yo, yang ada mana Ki? Ilian tuh. Ya, siap Kak. Moderator lagi pala saya bacakan ini. Hati-hati yang lagi berkendara. Fokus saya di jalan. Oke, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Bagian A-nya menetapkan tanda dan prosedur. 1. Menetapkan menggunakan metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan peralatan seperti sempritan. Kemudian menggunakan tanda tepuk tangan. Kemudian ketiga, mengorganisasikan kelas. Kemudian bagian B-nya, mengatasi faktor lingkungan. Yang pertama adalah memilih lokasi yang aman. Kemudian yang kedua, menggunakan media. Kemudian yang ketiga adalah menghindari paparan sinar matahari. Kemudian intinya adalah memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Bagian yang pertama adalah memberikan informasi yang jelas dan singkat. Kemudian yang kedua, memberikan instruksi di tempat yang nyaman atau menyampaikan materi di tempat yang nyaman untuk peserta didik. Kemudian bagian D-nya, menggunakan waktu yang efisien. 1. Pengajian tugas gerak yang singkat dan jelas. Kemudian yang kedua adalah mengatur waktu sesuai dengan tahapannya, misalnya pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Kemudian selanjutnya adalah di keterampilan gerak yang diajarkan. Kami memilih tentang permainan bola voli. Untuk urutan pengajaran yang kami lakukan yaitu 1. Berbaris dan berdoa. Kemudian yang kedua adalah menanyakan kabar peserta didik atau kesiapan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan absensi.
Kemudian yang keempat adalah memberikan motivasi atau ice breaking kepada peserta didik. Kemudian yang kelima adalah menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama-sama. Kemudian yang keenam adalah menyampaikan manfaat pembelajaran yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk di bagian inti, yaitu menyampaikan materi. Dan setelah itu peserta didik melakukan pemanasan dan setelah melakukan pemanasan, peserta didik mempraktikkan hasil materi yang sudah dibahas di tahap inti tadi. Kemudian setelah melakukan praktek, melakukan evaluasi tentang kegiatan atau pembelajaran, kemudian refleksi. Setelah refleksi, kita menyampaikan materi yang akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah itu, peserta didik diinstruksikan untuk melakukan pendinginan. Setelah pendinginan, berdoa dan penutup. Kemudian di isyaratnya di bawah, jadi kami tadi mengambil bahwa permainan bola voli. Jadi yang kami akan paparkan adalah teknik dasar dalam permainan bola voli. Kemudian isyarat atau yang bisa digunakan adalah membagi peserta didik dalam kelompok, kemudian melakukan teknik dasar secara berkelompok. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya berikan kembali kepada Kakak Jusman, siapa tahu ada yang bisa ditambahkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Sempat ada teman-teman yang ingin ditambahkan, atau sudah tidak ada, sudah jelas berarti, tapi kayaknya gimana Kak Yulan tuh? Singkat dan jelas itu. Ya, siap. Oke, saya persilakan Kakanda Kak Hakim untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Saya izin tidak ingin bertanya, hanya ingin sedikit meluruskan. Mungkin Kak Yulianto Patasik lupa, dan ini bukan untuk mengajar, hanya untuk saling sharing, bahwa dalam mata pelajaran pendidikan jasmani itu tidak ada kata teknik, Kak. Teknik dasar itu tolong dihindari dulu, karena teknik dasar itu kita pakai dalam olahraga. Sedangkan kita ini bukan materi olahraga, kita pendidikan jasmani. Jadi teknik dasar itu dihilangkan, diganti keterampilan dasar atau kemampuan dasar, keterampilan dan sebagainya. Hindari kata teknik, karena teknik itu menjurus ke olahraga, dan olahraga itu butuh prestasi. Jadi tidak akan, jadi jangan kalau lihat konten atau media atau modul di dalam penjas yang menggunakan kata teknik itu sekarang kayaknya tidak ada, soal juga. Kalau ada kita lihat soal penjas, nah ada kata teknik di situ, ubah jadi keterampilan gerak atau keterampilan dasar. Karena kata teknik itu menjurus ke olahraga. Ya itu saja, Kak. Terima kasih. Luar biasa memang Pak dosen. Luar biasa.
Ya, Luar biasa. terima kasih Tidak kak, atas, ini kak. Pernah kak juga ilmu sebut barunya kata teknik. Kak Nama Ahmad. saya kak dosen di Iya, iya, iya. di Surabaya. Iya, Itu Siap. juga sih. Itu karena juga yang saya pada perhatikan. dasarnya Tidak ada mentom itu, Pak. mengajar itu yang disampaikan biasanya. Ternyata itu keliru. Jadi alhamdulillah ada ilmu baru yang kita dapatkan hari ini mengenai teknik, ternyata diubah menjadi keterampilan. Karena kalau kita berbicara teknik, berarti kita berbicara kemampuan siswa sampai prestasi. Iya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Bagaimana Kak Yulianto? Oke, siap Kak. Apakah masih ada yang ingin menambahkan atau memberikan saran? Kami persilakan. Ya, silakan Kak Alif. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya karena tadi ada sedikit janggal di pendengaran saya tentang perhatian peserta didik pada faktor lingkungan. Ada poin yang disampaikan oleh Kakak Yulianto mengenai paparan langsung dari sinar matahari dari paparan langsung. Itu seperti apa maksudnya? Sedangkan dalam ilmu olahraga justru di matahari pagi itu justru sangat bagus. Yang kedua, namanya kita di lapangan, mau tidak mau kita akan berhadapan langsung atau papar langsung dengan matahari. Itu seperti apa? Kenapa ada kita tidak boleh berpapar langsung dengan sinar matahari? Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Tapi Yulianto sudah dijawab tadi kali mengenai paparan matahari ini. Oke, terima kasih Kak. Jadi kenapa kita di paparan sinar matahari? Karena kalau di tingkat semua itu Kak, kami mengajar itu sampai 3 jam ya, dan biasanya itu sampai jam 12 siang. Ya, jam 12 siang. Bahkan sampai ada Betul. sampai jam 1 ya, karena sampai full day school. Begitu kenapa muncul seperti itu Kak. Oke, itu saja Kak. Terima kasih. Ya. Jadi itu tak dijawab Kak Yulianto. Memang benar yang Kak Yulianto, karena kami di SMK dan SMA itu full day. Jadi jam 11 itu ketika kita berbicara sudah matahari itu, kalau di atas jam 11 itu sudah masuk namanya penyakit katanya. Tapi memang menurut ilmu kesehatan itu benar. Kecuali kalau sudah melewati jam 2, itu kita dilakukan lagi aktivitas olahraga. Ya, saya kembalikan ke Oke, siap-siap. Mungkin lebih diperjelas lagi, mungkin persoalan waktu dan jamnya. Karena kami dia tidak sampai kan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Izin moderator sedikit meluruskan. Oke, silakan. Oke. Jadi terima kasih. Jadi mungkin nggak terlalu terdengar, tapi saya sedikit meluruskan mengenai pertanyaan yang tadi mengenai menghindari paparan sinar langsung matahari. Maksudnya di sini adalah pandangannya siswa. Jadi pandangannya itu pandangannya tahu juga salah satunya. Jangan sampai kita menghadapkan peserta didik kita itu pada saat baris itu menghadap langsung ke matahari. Pandangannya itu jangan sampai menghadap ke matahari sehingga perhatiannya mereka terpecah. Jadi tidak terlalu fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi begitu yang sedikit meluruskan gitu. Jadi mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi saya kembali ke Alif tadi, katanya tambahannya mengenai pada saat mengajar kita tidak boleh menghadapkan siswa di hadapan matahari, seperti itu kali. Siap, karena kalau di kader begitu di kampus buat disuruh ke hadap matahari, wah. Kalau siswa jangan sampai di kader siswa kali. Siap. Jadi ada tambahan atau pertanyaan lagi? Masih bisa ini satu pertanyaan. Kembali gimana Kakak Yulianto? Semangat. On fire lagi Kakak Jusman. Siap jika Yulianto jawab sih.
Kok aku lagi Kak Yulianti. Oke, jadi tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini di dalam diskusi ini mengenai tentang cuaca tadi, ada cuaca matahari, kemudian dilanjutkan tahapan-tahapan tentang teknik ternyata berubah menjadi keterampilan yang benar. Jadi alhamdulillah kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya lagi. Saya bikin. Saya kembalikan ke moderator, ke fasilitator, Kak Yuni. Lanjut next nih kayaknya kelompok 3. Oke, saya moderator, Kak Iksan yang pemateri. Kak Iksan? Mana Kak Iksan? Monitor. Pasangan. Lagi rapat itu Kak. Oh ya, Kak Alif mau. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Fasil dan kakak peserta diseminasi PKG PJOK, izinkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, izin kami ingin share screen. Apakah sudah tampil, Kakak? Aman-aman Kak sudah. Baik, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang penyajian tugas gerak. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 beranggotakan ada Kakak Iksan, Kakak Alif Wahyudi, saya sendiri Ahmad Hakim, dan Kak Leonard Benyamin. Nah, yang akan menjadi pemateri hari ini yaitu Kak Alif Wahyudi. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Kakak Hakim sebagai moderator. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyajian gerak. Untuk soal pertama, yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin A, mendapatkan tanda atau prosedur. Di sini hasil diskusi kami ada 3 poin. Yang pertama itu ketika bel berbunyi maka pembelajaran akan dimulai. Poin kedua, membuat aturan kelas. Dan poin ketiga, menggunakan isyarat tubuh. Untuk poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Itu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif, membuat pembelajaran semenarik mungkin, dan memberikan apresiasi kepada peserta didik. Untuk poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama itu mengeluarkan suara yang jelas dan tegas, memberikan instruksi yang mudah dipahami oleh peserta didik, dan berpenampilan menarik. Untuk poin D, penggunaan waktu yang efisien. Pertama itu menjelaskan materi dengan penggunaan media pembelajaran dan memahami konten pembelajaran dengan baik, menciptakan proses pembelajaran yang lebih terstruktur. Untuk masuk ke nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang kami pilih di sini adalah yang akan diajarkan itu tentang materi sepak bola pada materi menggiring bola. Uraian pengajaran yang akan dilakukan, pertama itu menjelaskan tujuan pembelajaran. Kedua, menjelaskan materi pembelajaran menggiring bola. 3, menayangkan video pembelajaran tahap menggiring bola. Memberikan contoh kepada peserta didik, atau kita sebagai guru menjadi role model. Terus mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan menggiring bola dari yang mudah dilakukan sampai ke tahap yang lebih sulit. Terus memberikan umpan balik kepada peserta didik, serta memberikan penilaian atau asesmen dan evaluasi kepada peserta didik. Dan 2 materi di sini. Materi kedua itu bola basket pada materi passing chest pass. Yang pertama hampir sama dengan langkah pembelajaran di atas, itu menjelaskan tujuan pembelajaran ya. Oke.
Lanjut. Poin ketiga, isyarat Q, pembelajaran. Keterampilan yang diajarkan yaitu menggiring bola. Isyarat Q-nya bisa digunakan dalam bentuk gambar, video, isyarat tubuh, dan juga tentunya sarana dan prasarana. Begitupun pada keterampilan gerak CESPAS. Oke, baik. Itulah hasil diskusi atau hasil materi yang telah kami diskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan hasil diskusi yang telah disampaikan oleh Kak Alif Wahyudi. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang kurang jelas ataukah ada yang ingin ditambahkan ataukah ingin bertanya, kami silahkan. Masing-masing kelompok kami berikan satu perwakilan untuk bertanya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan ataukah ada yang ingin ditambahkan dari hasil diskusi kami kelompok 3? Kami persilahkan. Coba kasih turun dulu sedikit. Di nomor berapa, Kakak? Tabe? Nomor 1. Ya, oke, cukup di situ saja. Dulu. Iya. Ya, silakan Kak Mas Riyadi. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya melihat bahwa urutan-urutan daripada proses pengajaran yang dilakukan itu sudah sangat-sangat luar biasa. Namun saya ingin bertanya, apakah penerapan daripada apa yang yang sudah disusun ini kira-kira bisa diaplikasikan ke kami, utamanya yang mengajar di SMA, SMK, kemudian di waktu siang, ini di waktu tengah hari ini. Seperti tadi yang dibahasakan oleh Pak Yulianto dengan Pak Yusman, ya memang terkadang kita yang mengajar di SMA dan SMK itu kadang kita mengajar sampai jam 1 siang. Nah, kira-kira bisa nggak diterapkan ini pada saat proses pembelajaran di jam-jam siang? Iya, terima kasih. Ya, dipahami Kak. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Kak Musriyadi mengenai sebenarnya ini masalah yang timbul di teman-teman yang mengajar di SMA ketika jam pelajaran siang. Pertanyaannya, apakah tahapan yang telah disusun ini, sebenarnya ini pertanyaan bisa mengikuti di nomor 2, apakah tahapan yang telah disusun ini bisa diterapkan kepada siswa SMK ataupun SMA di jam siang, mengingat SMA SMK memang kalau full day school itu ada jamnya jam siang, jam 1 olahraga dan sebagainya. Mungkin Kak Alif bisa memberikan penjelasan terhadap itu.
Tapi sebelum itu teman-teman, sebenarnya ini pertanyaan saya mau ajukan tadi setelah pertanyaannya ke Alif bilang bagaimana cara tak mengajar siang kalau begitu dengan materi di lapangan. Nah, panas matahari. Tapi karena saya pikir nantilah kita bahas itu. Nah, ternyata Kak Musriadi yang pertanyakan ke kelompok kami. Jadi silakan Kak Alif. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin apa ya, secara pengalaman, referensi pribadi, itu saya memang pernah mengajar SMA. Tapi waktu saya mengajar SMA, saya berada pada sekolah yang ruangannya tertutup. Saya dulu mengajar di SMA Islam Terpadu Ibnu Sina di Makassar. Saya tidak pernah mengalami pada kondisi tersebut. Mungkin sedikit memberikan gambaran atau apa yang mungkin saya pahami dan akan ditambahkan oleh kakak Hakim yang lebih berpengalaman pada tingkat SMA. Jadi pada tahapan pembelajaran ini sebenarnya nothing possible, maksudnya tidak ada yang tidak mungkin yang perlu kita lakukan dalam proses pembelajaran selama dalam proses pembelajaran itu tujuannya tercapai. Jadi untuk mungkin lebih mengarah ke praktik pembelajarannya di luar kelas. Kan di sini yang kami susun untuk urutannya itu lebih ke substansial, mulai dari tujuan, materi hingga sampai asesmen penilaian. Dan saya mungkin lebih ke apa ya? Ketika memang pada kondisi memang tidak memungkinkan untuk kita mengajar praktek di lapangan, kita beralih ke dalam ruangan yang mungkin lebih memodifikasi pembelajaran tersebut. Maka adanya namanya isyarat Q itu dengan memberikan sebuah praktik pembelajaran melalui isyarat atau bagaimana mempraktikkan yang namanya teknik CESPAS. Karena kalau teknik CESPAS dalam permainan ini tidak membutuhkan ruang yang lebih luas karena hanya melakukan passing operan dada. Jadi di ruang kelas mungkin bisa kita praktekkan. Karena di ruang kelas itu kita sudah bisa menampilkan videonya, materinya, menjelaskan tujuannya, dan sampai penilaiannya. Dan untuk prakteknya, untuk permainan sepak bola menggiring dan CESPAS ini bisa di dalam ruangan. Jadi sebagaimana mungkin kita sebagai seorang guru berinovasi dan sekreatif bagaimanapun sehingga pembelajaran ini tetap berjalan. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa berikan. Kalau kurang mohon dimaafkan ya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawaban dari Kak Alif. Izin menambahkan, saya juga pernah mengajar 4 tahun sebelum pindah ke LU itu mengajar di Makassar, yaitu tepatnya di SMA 5 Makassar. Nah, di sekolah itu memang punya aula. Dia aulanya besar, biasa dipakai untuk pernikahan, dan memang kalau misal dalam keadaan kayak hujan ataupun pembelajaran siang memang dialihkan ke sana. Hanya saja tidak semua sekolah memiliki fasilitas tersebut. Nah, bagaimana cara mensiasatinya di saat mata pelajaran PJOK dilaksanakan pada siang hari? Yang pertama, kita bisa lihat di sekolah tersebut, di lingkungannya, apakah di sekitar lapangan ada pohon. Nah, di bawah pohon tersebut kita bisa melaksanakan kegiatan. Contoh CESPAS ini, karena CESPAS tidak bisa memanfaatkan atau lahan yang tidak begitu luas seperti itu. Tergantung bagaimana kreativitas dan strategi pembelajaran yang kita bisa lakukan. Maka memang kita sebagai guru penjas memang dituntut untuk memahami situasi kita di sekolah dan menerapkan strategi yang cocok dengan sekolah kita dari apabila kita memiliki masalah. Kemudian solusi yang kedua, apabila kita tidak memiliki pohon di lapangan, di sekitar lapangan, kita bisa menggunakan koridor di depan kelas yang kita ajari. Nah, di depan koridor itu kita bisa melakukan praktek. CESPAS boleh, menggiring bola boleh, bahkan main game pun boleh. Hanya saja mungkin kalau berbicara diferensiasi untuk melaksanakan, untuk mengajak semua peserta didik aktif dalam satu kegiatan itu agak sulit. Nah, bisa kita lakukan 1 lawan 1, 2 lawan 2, sesuaikan dengan lahan di koridor seperti itu. Atau mungkin di dalam kelas kalau materinya bukan tentang bola,
Kalau memang itu bola di luar, kalau bukan bola bisa di dalam kelas. Seperti itu Kak yang bisa saya sampaikan. Atau dari teman Kak Iksan atau Kak Leonard, ada yang ingin ditambahkan sebelum saya lemparkan ke teman-teman yang lain atau langsung ke penanyanya Kak Musriadi? Mungkin teman-teman kelompok lagi ini, teman-teman yang lain ada mungkin ditambahkan atau saya kembalikan dulu ke Kak Musriadi. Oke, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan oleh Pak Alif dan juga Pak Ahmad Hakim. Dan terus terang ini sangat-sangat membuka wawasan saya untuk berpikir lebih baik lagi terhadap solusi yang telah diberikan kepada saya, seperti apa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di sekolah saya. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Kak Musriadi. Mungkin dari teman-teman kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang sudah ini tidak ada, bagaimana Kakak Fasil? Apakah saya kembalikan ke Kakak Fasil atau bagaimana? Iya, tutup Maki. Baik, terima kasih atas atensinya, perhatiannya terhadap kelompok 3. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk depan dan menjadi solusi ya apabila kita menghadapi masalah di sekolah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 mengundurkan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kakak. Jadi menarik sekali diskusi hari ini. Berbagi referensi terkait pengalaman belajar di sekolah masing-masing. Jadi kakak-kakak itu telah berhasil memunculkan beberapa referensi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana itu harus berdasarkan pengalaman kakak-kakak masing-masing. Jadi saya tambahkan mungkin dari beberapa catatan saya, ini mungkin terkait cue permainan bola voli, isyarat yang bisa digunakan. Kita bisa menggunakan dalam setiap pembelajaran itu, kita bisa menggunakan kata-kata kunci seperti misalkan ayun, itu sebuah kata dan merupakan isyarat yang bermakna untuk peserta didik. Misalkan ayun, dorong, misalkan seperti itu, atau misalkan putar ya, ada misalnya sebuah ucapan-ucapan, satu kata, dua kata itu bermakna sebagai isyarat dalam kita melakukan pembelajaran. Menjelaskan materi, ada tadi dari kelompok yang pertama, menjelaskan materi setelah pemanasan. Jadi kalau menurut saya kakak, penjelasan materi itu sudah sesuai di kegiatan inti, namun mungkin kalimatnya yang salah, bukan menjelaskan materi, tapi mendemonstrasikan materi pelajaran ya kakak. Kalau menjelaskan itu di awal pembelajaran adalah menjelaskan tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu pemahaman saya. Ada lagi terkait teknik dasar ya, teknik dasar. Oke, sudah betul sekali apa yang dikatakan oleh kakak Hakim. Kalau khususnya kami di jenjang SD, tidak ada lagi teknik dasar, namun diganti dengan gerak dasar. Yang digunakan sekarang di SD adalah gerak dasar ya kakak. Selanjutnya, yang menarik tadi paparan sinar matahari. Jadi problematika di SMA dan SMK karena pembelajarannya itu sampai jam 12. Kalau kakak Musriadi kulihat sekolahnya di SMK 3 itu asetnya banyak sekali yang tidak terpaparkan sinar matahari. Pohonnya banyak sekali pohon di sekolah tak. Itu pernah pergi jam 12 itu
adem sekali tuh di depan sekolah, tak bisa ditempati bertanding sepak bola. Nah jadikan tempat parkir anak-anak. Jalur bolos itu ke sekolah tak. Iya dia jadi harus berbasis aset. Pohon itu asetnya berolahraga, tempat berteduh. Nah, dan ini yang terakhir dari semua tahapan pembelajaran yang kakak-kakak telah diskusikan, paparkan hari ini, saya tidak menemukan refleksi kakak. Padahal dari awal pembelajaran kita itu kita sudah belajar membahas tentang refleksi. Jadi kita itu sebagai guru dituntut untuk reflektif. Nah kakak-kakak tidak melupakan itu hari ini. Tidak ada yang memasukkan tahapan refleksi. Padahal kita belajar itu supaya kita ada perkembangan di setiap pembelajarannya, melakukan refleksi setiap pembelajaran. Oke? Ada tahu kakak di kelompok 3, Kak Alif bilangi kak. Ada. Saya buka tadi kelompok 3 tidak ada juga umpan balik yang ada kulihat kakak. Oh iya umpan balik di asesmen sama evaluasi. Ya. Cocok. Beda itu refleksi. Ya beda ya. Oke, jadi kita lanjut kakak. Mohon izin share screen. Oke. Berbagai referensi sudah. Oke, sekarang kita masuk slide berikutnya kakak. Pesan kuncinya kita di sini bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan berkomunikasi isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi dari semua referensi yang kita dapatkan hari ini kakak bisa kita gunakan sebagai referensi mengajar kita ke depannya ketika kita mendapatkan suatu masalah. Dari referensi hari ini bisa kita terapkan. Selanjutnya refleksi. Jadi kakak-kakak ada 2 pertanyaan pemantik untuk refleksi kita hari ini. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ada yang bersedia menjawab kakak? Oke, kakak Alif, silahkan kakak. Untuk informasi baru dan menarik dan sangat luar biasa yang saya dapatkan di sini adalah yang disampaikan oleh kakak Hakim mengenai perubahan antara teknik ke keterampilan gerak. Ya itu saja kak. Jadi ini sangat ilmu yang luar biasa dari kakak Hakim ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali ya kakak. Itu merupakan informasi yang sangat penting buat kita. Apalagi salah menggunakan kata, salah menyajikan tujuan pembelajaran itu akan berdampak pada pembelajaran kita di kelas. Yang kedua kakak, pertanyaan pemantik yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Silakan kakak, apakah ada yang bersedia menjawab? Oke, silakan. Kakak Hakim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab kakak-kakak. Kalau saya pribadi dari semua materi ini saya lebih condong ingin malah mempelajari tentang isyarat cue pembelajaran. Mengapa? Karena isyarat cue pembelajaran ini sebenarnya selalu kita terapkan dalam pembelajaran, tapi kita belum paham, oh ini namanya isyarat cue pembelajaran. Kemudian dengan adanya isyarat cue pembelajaran ini sebenarnya merupakan sebuah solusi apabila kita mendapatkan masalah di sekolah. Seperti itu kak. Jadi memang ini kata yang baru untuk saya pribadi isyarat cue pembelajaran. Dan mungkin ke depannya saya ingin banyak belajar tentang materi ini karena memang materi ini bisa menunjang kita dalam pembelajaran, proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Oke, ya baik sekali ya kakak Hakim. Apa yang tadi Bapak oleh kakak Hakim terkait Q atau isyarat pembelajaran. Oke, next slide kakak. Nah, kita sudah berada di penghujung sesi kita hari ini. Pada akhir sesi
kakak-kakak yang harus kita dapatkan itu adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi itu adalah yang sudah berlangsung tadi, yang telah kita lakukan bersama, berbagi referensi. Nah, slide terakhir, terima kasih ya kakak-kakak, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi dokumentasi, kakak-kakak silahkan mengaktifkan kameranya. Oke, siap kakak Kismawati. Kalau kakak Kismawati masih tidur, ya, oke. Siap kakak? Siap, 1, 2, 3. Tunggu dulu, kenapa ini kamu Suryadi ya? Tertutup. Kenapa tadi? Tunggu. Oke, siap kakak? Siap, 1, 2, 3. Kenapa ini kamu tertutup mukanya? Oke, sampai jumpa lagi kakak di tatap muka pada hari Minggu. Undangannya sudah ada di grup masing-masing jenjang. Jadi jamnya itu Kak tergantung orang dinas